Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tentang kalorimetri ditemukan permasalahan siswa, yaitu masalah pemahaman siswa dalam cara menghitung perubahan entalpi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, akar permasalahannya yaitu persamaan reaksi yang disertai perubahan entalpinya. Siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan persamaan termokimia, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menghitung perubahan entalpi dengan cara hukum Hess. Kemudian siswa mengalami kesulitan dalam menghitung delta H dengan cara data energi ikatan. Untuk solusi pemecahan masalahnya, dalam mempelajari cara menghitung perubahan entalpi, diperlukan dasar-dasar untuk memahami materi tersebut, yaitu pertama, cara menuliskan persamaan reaksi yang setara. Contoh, reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen yang membentuk amonia. Nah, pada reaksi tersebut tentunya ini harus disetarakan, yaitu di ruas kanan yang berarti sebagai produk dengan yang di ruas kiri sebagai pereaksi, diantaranya untuk reaksi N2 dan H2. Sedangkan di ruas kanan sebagai produk adalah NH3. Nah, pada ruas kanan, yaitu ruas yang produk ini, jumlah N berjumlah 1. Nah, sementara N di sebelah kiri berjumlah 2. Nah, supaya sama jumlah N baik di ruas kiri dengan di kanannya, maka N yang di sebelah kanan kalikan 2. Nah, setelah itu kita melihat jumlah hidrogen yang ada di ruas kanan. Nah, setelah ada angka 2 atau koefisien 2 di depan rumus NH3, maka jumlah H ini jadi berjumlah 6. Kita lihat H yang di ruas kiri, yang semula jumlahnya 2, karena di sebelah kanan itu 6, berarti yang di kiri juga harus 6. Maka dari yang mulanya 2 supaya 6 berarti dikalikan 3. Nah, sehingga reaksi yang setaranya yaitu nitrogen yang koefisiennya 1 bereaksi dengan gas hidrogen yang koefisiennya 3 akan membentuk 2NH3. Kemudian cara menuliskan reaksi ionisasi juga. Ini sudah menjadi permasalahan bagi siswa kelas 11. Nah, di sini saya berikan contoh, yaitu untuk reaksi antara NH4OH dengan HCl. Nah, tentunya zat-zat ini di dalam larutannya dalam bentuk ion. Nah, NH4OH ionnya yaitu NH4+ dan OH-. Kemudian ditambah dengan HCl. Nah, ini juga dalam larutan terlarut dalam bentuk ion-ionnya, yaitu menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, dari dua zat yang bertindak sebagai pereaksi ini, yang bermuatan positif dari NH4OH, yaitu NH4+, akan bergabung dengan
ion Cl- yang berasal dari HCl. Sementara untuk ion H+ dari HCl akan bergabung dengan OH- dari NH4OH. Sehingga hasil akhir reaksinya, nah karena bentuk larutan, otomatis ion NH4+ akan tetap membentuk ion NH4+. Dan ion Cl- juga akan membentuk ion Cl-. Nah, untuk H+ dan OH- akan membentuk air, yaitu H2O. Kemudian untuk yang ketiga adalah jumlah mol zat yang mempengaruhi harga delta H pada persamaan termokimia. Contoh, pada reaksi N2 ditambah H2 membentuk NH3. Nah, di sini kalau melihat jumlah NH3-nya di ruas kiri ini 1 mol. Nah, kita lihat jumlah N-nya 1, sementara di kiri jumlahnya 2, supaya 1 berarti kalikan setengah. Kemudian untuk H di ruas kanan pada senyawa NH3 ini jumlahnya 3. Sementara di ruas kiri jumlahnya 2, supaya 3 berarti dikalikan 3/2. Nah, delta H-nya itu negatif 46 kJ per mol. Nah, ini harga delta H yang sebesar negatif 46 kJ per mol itu untuk 1 mol pembentukan NH3. Nah, sehingga kalau dalam reaksi yang berikutnya ini tertulis 2 NH3 yang berasal dari reaksi antara N2 ditambah 3H2, maka perubahan entalpinya juga harus dikalikan 2. Yang semula negatif 46 dikalikan 2 menjadi negatif 92 kJ per mol. Nah, dari ketiga dasar tersebut, itu menjadi prasyarat agar siswa dapat memahami cara penghitungan perubahan entalpi dan menyelesaikannya dengan benar. Untuk hasil pemecahan masalahnya, setelah mempelajari dan memahami bagaimana cara menuliskan persamaan termokimia, menuliskan reaksi ionisasi, dan jumlah mol zat pada perubahan entalpinya, maka siswa dapat menghitung perubahan entalpi berdasar kalorimetri, hukum Hess, maupun data energi ikatan dengan benar. Yang menjadi sumber rujukan adalah buku paket kimia kelas 11 dan juga link YouTube yang tertera di slide ini. Demikian materi untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.